Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Kacamata Biasa. Selamat datang semuanya di acara Kacamata Biasa. Bersama saya, Fadil Lamhan, sebagai presenter. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah buku yang spesial menurut saya, yaitu Jika Kita Tidak Pernah Baik-Baik Saja. Oke, ini buku tentang apa sih? Ini adalah buku yang judulnya Jika Kita Tidak Pernah Baik-Baik Saja, ditulis oleh Alfi Syahrin, yang dirilis oleh penerbit Gagas Media belum lama, sekitar November akhir 2020. Dari sini kita bisa lihat judulnya Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Buku ini memiliki 4 bab, 4 pembahasan besar, yang dimana 4 topik ini, yang pertama ada soal patah hati, pengkhianatan, dan semacam itu. Nah, di bab 1 ini keren banget. Jadi gimana penulis ini seolah-olah bukunya hidup gitu. Ketika saya membaca bab pertama ini, saya kaget gitu. Ini buku seperti bisa membaca saya gitu. Ini kok tahu banget gitu. Kemudian di bab 2 membahas soal letting go atau melepaskan gitu kan, move on. Nah, di bab ketiga ada soal kebahagiaan dan semacam abu-abu lah gitu. Soal kebahagiaan, entah kenapa kok saya nggak bahagia-bahagia, saya hanya ingin bahagia, pokoknya semacam itu. Dan keempat ada soal self love. Nah, buku ini menurut saya cocok banget buat siapa saja, namun ada 4 jenis orang yang menurut saya ini sangat butuh buku ini. Yang pertama, buat teman-teman yang sedang patah hati, merasa terhianati, ini cocok banget baca buku ini. Kemudian yang kedua soal move on, sulit move on gitu. Bagaimana cara melepaskan. Dan ketiga, buat teman-teman yang sedang merasakan abu-abu kehidupan gitu. Maksudnya abu-abu kehidupan kayak merasa hidup ini hampa sekali. Nah, teman-teman cocok sekali buat yang merasa seperti itu membaca buku ini. Dan yang terakhir, tentunya teman-teman yang sedang merasa tidak baik-baik saja, cocok sekali membaca buku ini. Oke, kita akan membahas selanjutnya mengenai gaya bahasa. Setiap penulis pasti memiliki gaya bahasa yang khas ya masing-masing. Nah, menurut saya penulis ini gaya bahasanya sangat bagus gitu. Soalnya kayak ngalir banget gitu, kayak air di sungai, masuk banget gitu ke tulisannya, kebacaannya gitu. Tulisannya itu fresh banget gitu, muda, tapi ketika kita baca ngalir gitu, jelas, ringkas, indah. Kemudian apa sih spesialnya buku ini? Kalau dari review saya sendiri sebagai kacamata saya sendiri sebagai orang biasa, makanya acara ini namanya Kacamata Biasa. Buku ini seolah-olah sangat hidup gitu. Seolah-olah ketika kita membaca buku ini, kita seperti berinteraksi, atau buku ini seperti bisa memahami perasaan kita gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Mungkin bagi saya seperti itu, karena ketika saya membaca, saya menyelami bacaannya tersebut, sehingga apa yang saya rasa, saya seolah-olah sedang ngobrol dengan buku ini gitu. Buku ini merupakan buku self development. Namun
kerennya ia bisa memadukannya antara self development, kegelisahan teman-teman, solusi, dan juga pembahasan agama gitu. Di agama kita tuh gimana, terutama Islam gitu. Juga untuk editingnya, buku ini sangat menarik menurut saya dari tim Gagas Media, karena saya baru lihat model editing tulisan yang seperti ini gitu. Mungkin karena saya jarang baca ya, maksudnya beda lah kalau nanti teman-teman baca ini sama yang biasa-biasanya gitu kan. Ada sesuatu yang berbeda gitu, dan sangat sangat fresh gitu kan. Bahasanya sangat fresh, dan juga bukunya baru fresh juga. Permasalahannya juga fresh gitu kan. Karena kan seiring berkembangnya waktu zaman, makin tahun ke tahun masalah makin banyak yang timbul kan. Nah, ini masalah-masalah yang baru ini dibahas nih di buku ini, mengenai sangat relevan dengan zaman sekarang dan bagaimana cara kita menghadapinya gitu. Healing banget gitu. Terima kasih kepada penulis yang telah menulis buku ini gitu. Ya, sekian dari saya. Itu menurut saya pandangan kacamata saya sebagai orang biasa mengenai buku ini. Ya, saya memang orang biasa ya, saya juga agak berbelit-belit ngomong. Tapi maksudnya saya pengen rekomendasi teman-teman bahwa buku ini bagus bagi teman-teman yang merasa tidak baik-baik saja. Dan seperti yang kita tahu, minat literasi di Indonesia masih rendah. Sehingga mari kita mulai tingkatkan gemar membaca dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan coba mencari buku yang cocok dengan teman-teman. Dari satu buku, mungkin buku tersebut bisa membuat kita jatuh cinta kepada membaca. Dan dari membaca itu, kita bisa meluaskan pemikiran kita. Dan disitulah ketika pikiran kita luas, output dari dunia pun kita insya Allah luas. Sekian dari saya, Fadil Nafhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.